Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan dan menganugerahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga dengan mudahnya kita sekalian para jamaah bisa menuju ke tempat yang mulia ini, ke tempat majelis ilmu ini dengan ringan tanpa suatu halangan apapun yang merintanginya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari ruhya, di mana kemarin hukum dari ruhya, terutama ruhya yang syariah adalah boleh, sedangkan yang syirkiyah adalah haram. Yang menjadi permasalahan, bagaimana dengan orang yang meminta ruhya? Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berusaha menghindari meminta ruhya dalam rangka pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di antara salah satu ciri seorang muslim yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah tidak minta diruhya. Sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan ciri mereka yang kelak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebenarnya ini panjang hadisnya, ini panjang betul, jadi langsung saya ambil intinya aja. Hum alladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya ulangi ya. Hum alladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak melakukan tiaroh atau beranggapan sial, kemudian tidak meminta untuk diruqyah, dan tidak menggunakan pengobatan kai atau pengobatan dengan besi panas, dan hanya kepada Rob mereka lah mereka bertawakal. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa meminta diruqyah bisa menyebabkan seseorang muslim atau seseorang menjadi tidak termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, maksud minta diruqyah di sini adalah minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ruqyah syirkiyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan maka hukumnya adalah haram. Sedangkan yang syar'iyah, ruqyah syar'iyah hukumnya boleh.
Pendapat yang kedua, meminta ruqyah dengan ruqyah syariah akan berpotensi mengurangi tawakal seseorang dan ia akan bergantung kepada peruqyah. Ia merasa apabila diruqyah oleh Ustadz Fulan yang tersohor, yang terkenal misalnya, maka dia akan sembuh. Sedangkan jika dia diruqyah dengan ustadz-ustadz yang tidak terkenal, maka tidak akan sembuh. Padahal hakikat ruqyah adalah doa. Seharusnya ia lebih berhak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kami jelaskan kenapa bisa demikian. Penjelasan yang pertama, maksud minta diruqyah di sini adalah minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Lafadz hadis yang sudah saya bacakan tadi adalah lafadz umum, yaitu meminta diruqyah, bisa saja mencakup ruqyah syar'iyah ataupun ruqyah syirkiyah. Namun terdapat hadis yang mengkhususkan atau mentaksis bahwa yang dimaksud meminta diruqyah pada hadis yang sudah saya bacakan tadi adalah ruqyah syirkiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Ini juga sudah kita bahas, kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yang artinya tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidaklah mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah menjelaskan bahwa meminta diruqyah hukumnya mubah, seperti yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Jika ruqyahnya itu ruqyah syariah, maka hukumnya boleh atau mubah. Saya lanjutkan. Apabila ada semacam konsekuensi tertentu, jadi saya ulangi ya, fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah juga menjelaskan bahwa meminta diruqyah hukumnya mubah apabila ada semacam konsekuensi tertentu dalam syariat, tentu tidak dekat kepada makna mubah. Tolabud du'ai wa tolabur ruqyati mubahani wa tarkahuma wal istihna'u anin nasi wa qiyamuhu bihima li nafsihi ahsan. Meminta didoakan dan meminta diruqyah, kedua hukumnya mubah. Keduanya hukumnya mubah. Meninggalkan keduanya dan tidak bergantung dengan manusia serta melakukannya sendiri, hal itu lebih baik. Yang kedua, meminta diruqyah dengan ruqyah syar'iyah akan berpotensi mengurangi tawakal seseorang dan bergantung kepada peruqyah. Syekh Sholeh bin Abdul Aziz Aluh menjelaskan kenapa demikian, karena meminta ruqyah akan menyebabkan hati cenderung atau ketergantungan hati kepada peruqyah. Tadi sudah sempat disinggung. Sampai ia bisa menyangka peruqyah adalah penyebab kesembuhannya. Inilah maksud menafikan dalam hadis tidak minta diruqyah. Karena manusia terkait ruqyah bisa jadi hari mereka lebih bergantung pada peruqyah yang meruqyah mereka daripada pengobatan kedokteran atau sejenisnya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa pujian pada hadis tersebut karena orang tersebut tidak terlalu mengandalkan orang lain dalam berdoa, tetapi ia sendiri berdoa kepada Allah dan meminta. Ibnu Taimiyah
mengatakan pujian bagi orang yang tidak meminta diruqyah pada orang lain, karena ruqyah itu semacam doa. Hendaknya ia tidak meminta orang lain untuk didoakan. Termaktub dalam kitab Majmu' Fatawa. Hal ini merupakan kesempurnaan tauhid dan iman seseorang, yaitu hanya kepada Allah ia bersandar dan berharap. Ibnul Qayyim menjelaskan wadzalika li'anna haula'i dakhulul jannah bighairi hisab likamali tauhidihim wa lihadan nafi anhumul istirqa'u wa huwa su'alun nas. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab karena kesempurnaan tauhid mereka tidak minta diruqyah, yaitu minta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Dari kedua pendapat ini, yang lebih menenangkan adalah kita berusaha sebisa mungkin tidak minta diruqyah oleh orang lain, tetapi kita hendaknya meruqyah diri sendiri dan langsung meminta kepada Allah di waktu dan tempat yang mustajab. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam sebelum tidur selalu meruqyah diri sendiri dengan cara berdoa, yaitu mengemukan dua telapak tangannya, kemudian membaca qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke wajah, ke muka dan seluruh anggota tubuh yang sebanyak 3 kali. Dan ini dalam rangka meruqyah diri sendiri. Dan kesalahan kebanyakan orang terkait dengan ruqyah ini, dianggap ruqyah itu hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu saja, seperti ustadz atau kiai, sehingga ketika seseorang merasa membutuhkan ruqyah, dia selalu mencari pertolongan ustadz atau kiai tersebut. Padahal sekali lagi dalam pertemuan sebelumnya, ruqyah bukan hanya khusus bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, akan tetapi bisa dilakukan oleh siapa saja dengan melakukan ruqyah mandiri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena hakikat ruqyah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapanpun seorang muslim tertimpa musibah dengan jatuh sakit, hendaknya dia meruqyah diri sendiri, kemudian menempuh usaha lain seperti berobat ke dokter, sehingga ruqyah sebetulnya adalah usaha pertama atau pertolongan pertama yang harus ditempuh oleh seorang muslim ketika jatuh sakit, sebelum menempuh usaha atau sebab-sebab kesembuhan lainnya. Bahkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, meminta untuk diruqyah oleh orang lain, yaitu kepada ustadz, kepada kiai atau yang lainnya, bisa jadi akan mengurangi ketauhidan dan sikap tawakal kita. Seperti sabda Rasulullah SAW yang sudah dibacakan tadi, bahwa orang yang meminta diruqyah, di antara salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebisa mungkin kita menghindari untuk minta diruqyah oleh orang lain, baik itu ustadz maupun kiai. Kita mencoba untuk meruqyah diri kita sendiri sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ruqyah mandiri.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.